Kakak Ginji mengatakan bahwa dia melihat ada orang yang gerakannya mencurigakan, jadi dia mencoba mengikutinya. Sementara Mas Aki masih berpikir sejak kapan dia dibuntuti, dia menyayangkan kenapa dia tidak menyadarinya. Mas Aki juga tidak boleh meremehkan kakek di hadapannya. Kakak Ginji lalu mengatakan sepertinya Mas Aki tahu banyak tentang Dungeon Abyss dan meminta Mas Aki untuk memberitahu apa yang dia ketahui lagi. Mas Aki dengan ketus menjawab tidak ada hal yang harus dibicarakan dengan kakek Ginji. Perkataan Mas Aki disayangkan oleh kakek Ginji dan berpendapat padahal mereka sama-sama petualang. Tapi Mas Aki dikejutkan dengan salah satu monster yang mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi serangan itu berhasil dihindari oleh Mas Aki dengan mudah. Lalu fokus monster itu berpindah ke arah kakek Ginji. Monster itu mencoba menyerang kakek yang terlihat masih sangat tenang menggunakan kepalanya. Namun sama seperti monster fragmen kurulukan sebelumnya, monster ini juga sama tidak bisa bergerak di hadapan kakek Ginji. Monster itu kini hanya terdiam berdiri di hadapan kakek Ginji yang mengangkat tangan. Benar saja, ternyata sudah ada benang kekuatan kakek Ginji yang mengikat monster itu. Kakek Ginji pun menerbangkan monster itu yang tentu membuat Mas Aki terkejut. Kakak Ginji mencoba untuk menyerang Mas Aki menggunakan monster itu. Meski mampu menghindarinya, tapi Mas Aki sangat bingung kenapa kakak Ginji mampu mengendalikan monster itu. Kini kita tahu job milik kakak Ginji adalah pengendali benang. Dia berniat akan menghajar Mas Aki sampai dia mengatakan informasi yang dia ketahui tentang dungeon itu. Tapi Mas Aki kini tahu kalau kekuatan kakak Ginji adalah pengendali benang. Mas Aki pun tersenyum dan mengatakan apa kakek mengancamnya. Mas Aki rasa itu bukan sikap yang tepat untuk meminta. Kakek Ginji pun tertawa dan memuji Mas Aki yang telinganya tebal juga. Lalu dengan wajah si COVID-nya, kakek Ginji mengutarakan ide gila bahwa akan mengungkapkan kepada publik kalau dia masuk bersama seorang pemuda dan berakhir dengan sebuah kecelakaan. Lalu kakek Ginji menggunakan salah satu monster untuk menyerang. Tentu saja Mas Aki langsung memasang sikap waspada dengan kakek itu. Mas Aki kembali bisa menghindari serangan itu dan bersiap dengan pedangnya. Mas Aki pun berhasil menebas salah satu lengan monster itu. Namun serangan kakek Ginji baru saja dimulai, dia menggunakan seluruh monster yang dikendalikannya untuk menyerang Mas Aki secara bertubi-tubi. Tetapi dengan sangat lincah Mas Aki menghindari semua serangan itu. Kakak Ginji memuji kegesitan gerakan Mas Aki. Kemudian kakak Ginji menerbangkan salah satu monster dengan benangnya. Monster itu digunakan untuk menjatuhi Mas Aki. Tentu Mas Aki cukup terkejut melihat serangan itu. Tetapi dia juga sudah bersiap dengan menggenggam erat pedangnya juga dengan aura yang mengerikan. Hanya dengan sekali tebas saja Mas Aki mampu menghancurkan monster itu sampai ke intinya. Monster itu pun hancur berkeping-keping akibat tebasan Mas Aki. Tetapi yang terjadi selanjutnya mengejutkan Mas Aki, di mana tubuh monster itu kembali menyatu. Kakak Ginji kembali mencoba membujuk Mas Aki dengan dalih akan melepaskannya jika Mas Aki memberitahu soal Abyss. Setelah melihat kekuatan kakak Ginji, Mas Aki akhirnya mengetahui kelemahan kakak Ginji. Mas Aki mulai melesat dengan kecepatan penuh untuk menyerang kakak Ginji secara langsung. Kakak Ginji tidak diam saja, dia mencoba menghentikan serangan Mas Aki dengan mengikatkan benang di pedang milik Mas Aki. Kakak Ginji mencoba menarik pedang Mas Aki untuk melepaskannya dari tangan Mas Aki. Tetapi Mas Aki dengan sekuat tenaga menahan pedang itu. Sampai Mas Aki mampu melepaskan tebasan meski masih mampu dihindari oleh kakak Ginji. Kakak Ginji pun kini melompat tepat di atas tubuh Mas Aki. Melihat kesempatan itu, Mas Aki pun bersiap dengan skillnya. Mas Aki menggunakan Flying Sword Dance dan berhasil menggores bahu dari kakak Ginji. Tentu tebasan yang mengenai bahunya membuat kakak Ginji berlutut kesakitan. Tidak dibiarkan beristirahat, Mas Aki kembali menyerang dan menggunakan skill Flaming Sword Blast. Tetapi hal yang tidak diduga mengejutkan Mas Aki, di mana tubuhnya kini tidak mampu lagi untuk digerakkan. Kakak Ginji berkata kesal kepada job swordsman yang merupakan kelemahannya, jadi kakak Ginji sangat membencinya. Ternyata nama skill kakak Ginji yang digunakan untuk mengikat Mas Aki bernama Infinity Thread.
Di mana jika yang terperangkap di skill itu semakin banyak bergerak, maka akan jadi semakin terjebak seperti pada sarang laba-laba. Kakak Ginji pun tersenyum sinis dan mengklaim kemenangan mutlak pada Mas Aki yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang. Sementara Mas Aki hanya bisa meringis kesal tidak bisa melihat skill benang milik kakak Ginji. Karena Mas Aki berhasil menyerangnya, kakak Ginji akan membiarkan Mas Aki pulang dengan selamat asalkan memberitahu rahasia apakah ada ruangan lain atau asal-usul pedang milik Mas Aki yang sempat dia lihat keluar secara misterius. Kakak Ginji menebak kalau Mas Aki memanggilnya dari ketiadaan dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkannya. Dengan gerakan jari sedikit saja mampu membuat Mas Aki tersiksa, walaupun begitu Mas Aki tetap saja masih menolak. Kakak Ginji menyayangkan Mas Aki yang tidak sayang dengan nyawanya, maka dia akan menemani Mas Aki sampai Mas Aki mau buka suara. Kakak Ginji akan menyiksa Mas Aki mulai dari jarinya. Namun Mas Aki dikejutkan dengan sebuah quest yang tiba-tiba muncul. Quest sistem meminta Mas Aki untuk mengalahkan kakek sombong. Melihat sistem Mas Aki tertawa, tentu kakak Ginji langsung heran dan menanyakan apa yang Mas Aki tertawakan. Mas Aki lalu tersenyum dan kekuatan besar seketika mengelilinginya. Pancaran energi sebesar itu tentu mengejutkan kakek Ginji. Mas Aki mengeluarkan begitu banyak pedang yang mampu memotong seluruh benang yang mengikatnya. Tentu kakek Ginji panik melihat skill yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Mas Aki pun bangkit dari berlututnya. Kemudian berdiri dan memancarkan aura energi besar miliknya. Tekanan energi milik Mas Aki pun menurut kakak Ginji sama besarnya seperti tekanan milik Mbak Alis. Dia pun berpikiran telah salah menilai kekuatan milik Mas Aki, kemudian menggunakan salah satu monster untuk menghancurkan pintu di belakangnya. Namun yang terjadi pintu itu tidak bisa hancur sama sekali yang makin membuat kakak Ginji panik. Mas Aki pun tersenyum mengejek lalu memberitahu kalau dia tidak bisa keluar dari ruangan itu jika semua monster belum dikalahkan. Kakak Ginji yang merasa diremehkan oleh seorang bocah seketika itu langsung murka. Dia pun mulai menyerang Mas Aki menggunakan semua monster yang dia kendalikan. Mas Aki juga tidak diam, dia menggunakan skill craft untuk memanggil pedang Fairy Sword derandal. Dengan sangat cepat Mas Aki menebas semua monster yang mengarah padanya. Aura energi Mas Aki pun terasa sangat mengerikan. Kakak Ginji yang semakin panik hanya berpikir tidak dia sangka ada berlian yang tersimpan di antara petualang kelas rendah. Mas Aki kemudian melesat untuk menyerang ke arah kakak Ginji. Kakak Ginji mencoba untuk menghalau serangan Mas Aki menggunakan perisai yang dia buat dengan benang miliknya. Namun ternyata perisai itu masih belum cukup dan alhasil pedang Mas Aki berhasil menembus tubuhnya. Tapi Mas Aki tidak berniat mengakhiri hidup kakak Ginji. Mas Aki hanya membuat kakak Ginji pingsan. Dengan pingsannya, kakak Ginji misi dari sistem pun selesai. Mas Aki mendapatkan hadiah dari sistem berupa Grow Magic Stone. Akhirnya pertarungan pun selesai dan Mas Aki akan menyelesaikan pekerjaan di mana terlihat batu magic monster yang kini telah berserakan di belakang Mas Aki. Kemudian scene berpindah ke sebuah konser musik di mana kedatangan seorang superstar. Superstar itu adalah Mbak Mimi yang selain menjadi petualang, dia juga seorang artis papan atas. Di mana ribuan penggemar penuh sesak menyaksikan konser Mbak Mimi yang begitu megah. Dengan paras menawan dan gaya trendy membuat Mbak Mimi semakin digemari, di samping dia juga seorang petualang kelas S. Setelah konser yang melelahkan, Mbak Mimi juga menerima wawancara di sela waktunya yang sibuk. Wartawan pun sangat memuji Mbak Mimi yang serba bisa. Selain dia merupakan seorang petualang kelas S, dia juga membentuk klannya sendiri. Mendapatkan pujian seperti itu, Mbak Mimi tersenyum dengan manis. Wartawan pun tidak menyangka kalau mereka seumuran dan meminta berbagi rahasia yang dimiliki Mbak Mimi sampai mempunyai semangat muda seperti itu. Dengan wajah ramah penuh senyum, Mbak Mimi mengatakan tidak ada rahasia. Yang memotivasi dirinya untuk terus berjuang adalah para fans yang selalu melihat dan mendukungnya. Tapi raut wajahnya berubah saat mengatakan juga dengan jiwa kompetitif yang besar. Ekspresi itu seolah merupakan sikap asli dari Mbak Mimi. Mendengar jawaban absurd dari Mbak Mimi membuat dua wartawan ini keheranan.
Tapi ekspresi Mbak Mime kembali berubah dan tersenyum lalu berkata dia hanya bercanda, namun dia tidak berbohong kalau dia tidak suka dengan kekalahan. Dan beberapa saat wawancara itu pun telah selesai. Kemudian di sebuah koridor berjalan Mbak Mimi dan asistennya. Mbak Mimi menanyakan kepada asistennya kenapa sepanjang wawancara tadi wajah asistennya terlihat gelisah. Lalu asistennya mengatakan sesuatu tentang kekalahan kakek Ginji. Tentulah Mbak Mimi kaget mendengar kekalahan kakek Ginji. Padahal itu baru di lantai 1 abis. Tapi ekspresi Mbak Mimi berubah senang karena kesempatan yang ditunggu-tunggu olehnya datang juga. Namun asisten Mbak Mimi mengatakan kalau kakek Ginji juga memutuskan untuk pensiun. Tentu Mbak Mimi semakin muak mendengar pensiunnya kakek Ginji. Aura intimidasi pertanda kemarahan Mbak Mimi pun meluap. Mbak Mimi pun teriak dasar tua bangka sialan pensiun senaknya saja. Energi yang kuat pun meledak dari tubuhnya. Sampai membuat vas bunga terjatuh juga keributan yang didatangi oleh keamanan di sana. Mbak Mimi yang tidak ingin membuat masalah dia beralasan tanamannya tadi tersangkut roknya. Keamanan yang tidak percaya bisa bicara dengan idol favoritnya membuat wajahnya memerah dan akan membereskan tanaman itu demi Mbak Mimi. Asisten Mbak Mimi pun panik dan memperingatkan Mbak Mimi agar tidak membuat keributan di sana karena bisa membuat buruk citra artis miliknya. Kemudian Mbak Mimi meminta untuk membatalkan semua jadwal. Asistennya pun sedikit keberatan. Tapi Mbak Mimi langsung menunjukkan wajah kejamnya dengan berkata, "Aku memerintahmu sampah. Kau mau dipecat." Lalu Mbak Mimi berjalan untuk memasuki mobilnya. Di dalam mobil Mbak Mimi pun melamunkan sesuatu. Diterlihat sedikit kesal dengan apa yang dipikirkannya. Di mana beberapa hari sebelumnya Mbak Mimi bertemu dengan kakek Ginji. Terlihat tubuh Mbak Mimi yang sepenuhnya bergetar di depan kakek Ginji. Kakek Ginji menanyakan pendapat dari Mbak Mimi. Dengan tangan yang bergetar Mbak Mimi berkata kalau itu tawaran yang menarik. Ternyata dia bergetar bukan karena ketakutan pada kakek Ginji, tapi mendengar rencana yang sangat ingin dia lakukan karena dendam pribadi pada Mbak Alis dan menjadikannya posisi peringkat teratas. Mereka berencana menaklukkan Abis sebagai kedok untuk bisa membunuh Mbak Alis. Meski itu cara pengecut, namun mereka tidak akan bisa mengalahkan Mbak Alis sendirian. Tapi kakek Ginji melihat tubuh Mbak Mimi yang selalu bergetar saat mendengar nama Mbak Alis. Kakek Ginji menanyakan apakah Mbak Mimi takut. Mbak Mimi berkata untuk kakek Ginji jangan bercanda. Sejak Mbak Alis muncul di hidup Mbak Mimi, gadis itu selalu membuat Mbak Mimi kesal. Di mana saat pertama kali bertemu Mbak Alis menyelamatkan Mbak Mimi dari kematian di hadapan seekor monster. Diingatan Mbak Mimi, Mbak Alis dengan senyum ramah membantu Mbak Mimi untuk berdiri. Namun kejadian itu malah membuat Mbak Mimi semakin merasa tersaingi oleh Mbak Alis. Di mana semua pusat perhatian menjadi milik Mbak Alis dan dengan mudah Mbak Alis melewati Mbak Mimi dengan senyuman manis di wajahnya. Mbak Mimi yang teramat marah sampai memecahkan gelas yang dipegangnya. Dengan wajah psikopat, Mbak Mimi akan ikut lalu akan membuat Mbak Alis muntah darah dengan tangannya sendiri. Melihat ekspresi Mbak Mimi, kakak Ginji sudah menduga dia akan setuju dan memperkirakan pemerintah akan mengeluarkan perintah kerjasama klan kelas as untuk menaklukkan Abis. Dan saat itulah kematian Mbak Alis tiba. Kemudian kakak Ginji akan pergi dan meminta Mbak Mimi agar tutup mulut. Tentu mengingat rencana itu membuat Mbak Mimi kesal. Tua bangka sialan padahal dia yang memulai tapi malah dia yang mundur sialan. Lalu terlihat mobil milik Mbak Mimi yang pergi ke markas Guild Mindweaver milik kakek Ginji. Sampai di sana terlihat kakak Ginji yang duduk dengan seseorang. Mbak Mimi langsung datang dan menendang meja di dekat mereka. Tapi kakak Ginji masih sangat tenang berbeda dengan orang yang ada di dekatnya yang sudah takut setengah mati. Mbak Mimi menanyakan kebenaran apa kakak Ginji benar-benar pensiun dan akan mendengar alasan dari kakak Ginji lebih dulu. Kakak Ginji mencoba menjelaskan terjadi sebuah kecelakaan dan mustahil melakukan rencana mereka dengan tubuhnya saat ini. Lalu dengan tegas dia mengatakan akan mundur dari misi.
Tentu perkataan itu menyulut amarah Mbak Mimi. Mbak Mimi berpikir untuk kakek Ginji bisa dengan mudah menarik kata-katanya setelah sejauh ini. Meski kakek Ginji tidak bisa bergerak bebas, setidaknya dia masih bisa menghindar. Aura mengerikan sampai membuat semua orang anggota guild kakek Ginji ketakutan. Kakek Ginji masih tenang dan berkata masalah tidak akan selesai hanya dengan membunuh Mbak Alice. Lalu kakek Ginji menyebutkan apakah Mbak Mimi tahu tentang Kyumi Aki. Mbak Mimi mendengar nama itu saat rapat sebelumnya, lalu menanyakan apa yang istimewa dengan orang itu. Kakek Ginji menjelaskan meski kelas C dia mampu mencapai ruang rahasia abis tanpa kesulitan dan memiliki job yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kakek Ginji menambahkan dia hanya menatap ke atas sampai tidak sadar dengan perkembangan pemuda di bawahnya. Mendengar peringkat Mas Aki yang hanya kelas C membuat Mbak Mimi makin murka dan menanyakan apa kakek sialan di depannya kelas dari peringkat rendah. Kakek Ginji hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa seperti tahu kalau kejadian buruk akan menimpanya. Mbak Mimi mengungkapkan kekecewaannya dan membandingkan kalau Babang Goki masih lebih baik dari kakek di depannya. Dan kembali melanjutkan rapalan sihir miliknya diiringi ledakan energi yang makin meluap. Dengan wajah mengerikan, Mbak Mimi mengatakan dasar kakek sialan tidak berguna. Dan sebuah ledakan super besar meledak menghancurkan markas milik Mindweaver milik kakek Ginji dalam sekejap mata. Kebakaran besar meluluh lantakan guild itu sementara Mbak Mimi hanya berjalan santai memasuki mobilnya. Di dalam mobil, Mbak Mimi berpikir seharusnya dari awal dia sendiri saja yang bergerak dan yakin Mbak Alice akan kalah di tangannya. Tapi sebelum itu dilakukan Mbak Mimi menghubungi seseorang. Dia ingin orang yang ada di telepon untuk mencari informasi tentang Mas Aki. Dan berpikir batu kerikil yang menghalangi jalan harus disingkirkan lebih dulu, bukan begitu? Terlihat Mbak Mimi berkata pada sosok di belakangnya. Ternyata sosok di belakang Mbak Mimi merupakan sosok iblis yang bersembunyi di bayangan Mbak Mimi.